Gadis penurut Tuan Mafia, Part 26 tidak salah. Semua orang menodongkan pistol pada kakek, ibu juga kedua adik Kelvin dan yang lainnya sudah mati mengenaskan. Darah berceceran memenuhi lantai, karena setelah mereka mati, orang-orang itu akan menyeretnya tanpa hati nurani sedikit pun. Levi melipat tangannya di dada, dan memasang wajah amat datar sambil melihat-melihat mereka, tidak. Tapi pada kakek Kelvin, yang juga tak kalah ia benci. Cek, 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 kau sungguh sangat perlu dikasihani, Pak Tua. Kakek Kelvin menatap Levi dengan wajah kebencian yang begitu tergambarkan jelas. Aku justru lebih kasihan pada tuanmu, yang sudah mati di tanganku, Levi. Dia hanya bos yang bersembunyi di balik anak buahnya. Buff. Levi menendang tubuh yang masih sehat bugar itu, tidak. Tuannya tidak lemah. Dia orang paling kuat di dunia ini, saat semua orang berusaha membunuhnya dia tetap berusaha untuk hidup. Jangan bicara kotor tentang tuanku, tua bangka. Kau tidak tahu betapa hebatnya, seorang Kelvin. Tak lama kakek Kelvin tertawa kencang, membuat Levi ingin sekali membunuh pria itu secepatnya. Kau masih menyangkal tentang kematian, tuanmu. Lihat dia bahkan tidak bersamamu saat ini, lalu kemana dia? Sedang bersenang-senang, saat anak buahnya berperang. Dia bahkan sangat pengecut, Levi. Amarah Levi sudah tak tertahankan, bahkan saat dia tak berdaya dengan tangan yang borgol, dia masih saja membuat emosinya naik, para bedebah ini memang pantas untuk mati. Dia kembali memukul kakek Kelvin dengan brutal, membuat Liora yang melihat itu berteriak karenanya. Dasar sialan, kau memang pantas mati. Aku pasti kau mati hari ini, pria tua. Wajah pria itu sudah penuh luka lebam. Levi tak main-main memukulnya. Dia sudah sangat marah dengan kakek Kelvin dan sejak dulu ia ingin sekali mengeluarkan isi kepalanya. Dia hanya ingin tahu bagaimana isi kepalanya, hingga dia amat mirip seperti iblis. Tiba-tiba sebuah langkah kaki memenuhi isi ruangan, yang membuat semuanya melihat ke belakang. Perlahan kerumunan itu alangkah mundur sambil menunduk pada seseorang yang baru datang, mata mereka memicing siapa yang datang itu. Terlihat Kelvin dengan wajah mata serius, membuat mata kakek Kelvin terbelalak tak percaya, sedangkan Liora tersenyum dengan mata berkaca-kaca, ia memang sangat yakin anak itu tak mungkin mati begitu saja. Kau, ucap kakek Kelvin yang tak bisa melanjutkan ucapannya. Mulutnya seakan terkunci rapat melihat tubuh Kelvin yang bisa berdiri tegak seperti tak terjadi apa-apa beberapa hari yang lalu. Apa kabar kakek? Tanya Kelvin dengan senyuman kemenangan. Sialan, aku akan membunuhmu sekarang juga, ucap kakek Kelvin yang hendak berdiri tapi tak bisa, tangan di borgol membuat dia sudah bergerak. Kau tahu kakek, kau juga sama bodohnya dengan anak-anakmu, padahal aku sudah suruh mereka menembak. Tapi mereka lebih memilih mati daripada membunuhku, itu ironis bukan? Tanya Kelvin senyuman remeh. Wajah Kelvin melihat Levi yang menunduk. Di mana yang lain? Sudah kami bereskan, Tuan. Kerja bagus, lalu Sofia. Tanyanya, yang ingin tahu kabar gadis itu, seperti ia sudah lama menghilangkan, beruntung ia benar-benar tak mati. Nona muda sakit, Tuan. Dia tak makan selama 2 hari ini. Mualnya juga bertambah parah, balas Levi membuat rahang Kelvin mengeras. Ia sekarang tak bisa berpikir jika dia mati, mungkin 2 orang itu akan ikut bersamanya. Tiba-tiba, Kelvin mencekik leher kakeknya dengan muka merah padam. Tentu saja sang kakek yang mendapatkan itu merasakan sesak yang luar biasa juga rasa sakit. Apa yang engkau lakukan? Tanya pria itu di tengah sesaknya, dia bahkan tak bisa bernafas karena itu. Karenamu gadisku hari sakit, kakek. Dia juga sedang mengandung cicitmu, apa kau tidak merasa bersalah karenanya? Tanya Kelvin yang membuat keempat orang itu tak percaya. Aku tidak peduli, ucap kakek Kelvin yang merasa nyawanya sudah ujungnya, tapi Kelvin melepaskan begitu saja membuat pria itu menatap tak percaya. Apa ini? Kau melepaskanku? Kata siapa? Aku sama sekali tak mau ngotori tanganku, Levi. Ya Tuan, kau mau mengeksekusinya? Tanya Kelvin, yang membuat Levi langsung tersenyum jahat. Kenapa tidak?
Tanya Levi. Setelahnya Kelvin pergi dari sana untuk pulang. Mendengar Sofia yang sakit membuat lebih khawatir pada gadis itu daripada dirinya sendiri. Dia bahkan belum sempat ke dokter. Sakit di perutnya masih terasa, tapi dia tidak bisa dia saja saat di hutan. Kelvin berjalan cukup jauh untuk mencapai puncak jurang. Berubah mobilnya masih ada di sana, jadi dia cepat pergi dari hutan belantara itu. Titik, titik, titik. Sedangkan jauh dari sana Sofia dan Nana sudah bersiap pergi, menuju tempat hilangkannya Kelvin. Semua perlengkapan sudah disedia, membuat mereka memutuskan untuk segera pergi. Saat mereka berdua sudah sampai di depan rumah, sebuah mobil yang amat mereka kenal, terparkir di depan rumah. Mata Sofia berkaca-kaca, ia berpikir ini masih mimpi, tapi hatinya tidak bisa berbohong kalau dia berharap pria itu benar-benar datang. Pintu terbuka, memperlihatkan Kelvin dengan senyumannya. Air mata itu jatuh, tanpa menunda dia melepaskan tas yang ada di punggungnya, dan berlari ke arah Kelvin. Saat sudah sampai dia segera memeluk pria itu, dengan derai tangisan. Kelvin memeluknya juga tak kalah erat, ia amat bersyukur pada Tuhan masih memperbolehkan dia bersama dengan gadis ini dan juga anaknya. Cukup lama akhirnya Sofia melepaskan pelukannya dan menatap Kelvin dengan air mata yang membasahi pipinya. Anda dari mana saja, Tuan? Anda tidak tahu saya sangat khawatir. Kelvin menghapus air mata itu sambil tersenyum. Maaf membuatmu khawatir, Sofia. Tadinya saya berpikir Anda akan meninggalkan saya, tangisnya yang semakin pecah. Siapa yang bilang seperti itu? Tidak, aku tidak akan meninggalkan kalian, ucap Kelvin sambil membelai lembut rambut Sofia. Nana yang melihat itu juga ikut menangis bahagia, ada rasa lega kala Tuan Kelvin kembali. Mereka semua yakin tidak akan bisa hidup bahagia tanpa bantuan pria itu, seperti Kelvin memang tercipta sebagai penerang bagi mereka semua. Sofia yang terus diledek oleh Kelvin, memukul perutnya beberapa kali hingga hantaman itu terkena lukanya, membuat dia meringis kesakitan karenanya. Tentu saja Sofia langsung kembali khawatir melihatnya. Tuan, Anda ada apa? Apa yang sakit? Dengan wajah kesakitan, Kelvin meraih pundak gadis itu. Sofia, antar aku ke kamar ya. Tanpa pertanyaan lagi, Sofia segera mempah Kelvin menuju kamar. Wajahnya semakin khawatir kala melihat sebuah perban di perutnya. Dia lantas menatap Nana. Nah, tolong panggilan dokter ya, ujarnya yang membuat wanita itu segera pergi menelpon dokter. Setelahnya Sofia meletakkan Kelvin di kasur. Tuan, apa yang terjadi? Ceritanya cukup panjang Sofia, tidak perlu dibahas. Ujar Kelvin yang tidak mau gadis itu semakin khawatir. Air matanya kembali keluar tapi dengan raut wajah yang tidak seperti tadi. Kenapa kau menangis lagi? Saya hanya sedih, Tuan, ucapnya dengan isak tangis, tapi wajahnya terlihat lucu, membuat Kelvin mencubitnya sambil tersenyum. Aku tidak salah memilihmu, Sofia.